Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitri Ramadhani Yasin MS, nomor urut 21 dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai biografi R.A. Kartini. Berikut adalah biografi singkat R.A. Kartini yang terkenal dengan kata-kata habis gelap terbitlah terang. Hari Kartini dirayakan setiap tanggal 21 April. Biasanya orang-orang akan membagikan kuota tentang perempuan bernama asli Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat sebagai dedikasi terhadap emansipasi wanita. Lahir pada tanggal 21 April 1879, Kartini bukan berasal dari keturunan sembarangan, sebab keluarganya berasal dari kalangan bangsawan sekaligus putri priai terpelajar asal Jepara. Ayahnya yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat adalah sebagai Bupati Jepara. Dengan begitu, Kartini bisa belajar di sekolah elit Belanda. Di sana ia pun mulai belajar bahasa Belanda. Namun, ia harus berhenti dari sekolah karena sudah bisa dipingit untuk menunggu calon suami. Dengan begitu, Kartini bisa belajar di sekolah elit Belanda. Di sana ia pun mulai belajar bahasa Belanda, namun ia harus berhenti dari sekolah karena sudah dipingit untuk menunggu calon suami. Tapi Kartini tidak berdiam diri saja. Selama dipingit, ia rajin membaca dan belajar sendiri sehingga pengetahuannya pun menjadi lebih luas. Oleh karena itu, ia ingin belajar di perguruan tinggi, namun harus tertekan oleh adat sehingga ia tidak bisa sekolah tinggi. Kegelisahan yang ia rasakan sebagai perempuan itu pun yang dia tulis dalam surat-surat, kemudian dikirimkan kepada kawan-kawannya yang terpelajar, salah satunya kepada Stella dan Zehendeler. Lewat surat itu, Kartini berkisah tentang keinginannya menjadi seperti kaum muda Eropa dan penderitaannya sebagai perempuan Jawa yang dikungkung adat sehingga tidak bisa berpendidikan tinggi, terpaksa dipingit menikah dengan laki-laki yang tak dikenal, dan terakhir bersedia dimadu atau dipoligami. Sewaktu lajang, Kartini sudah menghasilkan sejumlah tulisan, salah satunya berjudul Upacara Perkawinan pada Suku Koja, yang terbit di Hollandsche Lilie ketika ia masih berusia 14 tahun. Selain itu, Kartini pun gemar menuangkan ide dan pemikirannya kepada sahabat pena melalui surat. Andi Acidian dalam Membaca Kartini, membaca ulang habis gelap terbitlah terang, menuliskan kala itu Kartini tumbuh sebagai seseorang yang yakin kalau pendidikan untuk kaum perempuan adalah kunci utama dari emansipasi manusia, atau paling tidak di tempat di mana Kartini tinggal, yakni Jawa. Pemikiran Kartini juga tidak berubah meskipun ia menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Djojo Adiningrat. Ia bahkan merasakan horizon pemikirannya berkembang. Di rumah orang tua saya dulu saya sudah banyak tahu, tetapi di sini di mana suami saya bersama saya memikirkan segala sesuatu, di mana saya turut menghayati seluruh kehidupannya, turut menghayati pekerjaannya, usahanya, maka saya jauh lebih banyak lagi menjadi tahu tentang hal-hal yang mula-mula saya tidak mengetahuinya. Bahkan tidak saya duga bahwa hal itu ada. Tulis Kartini kepada Nyonya Abendanon yang menjadi sahabat penanya. Tidak hanya itu, Kartini juga punya rencana menulis sebuah saga berupa kisah sejarah tanah Jawa. Kemudian, tanda kalau pemikiran Kartini semakin berkembang dan matang juga bisa ditelaah dalam surat terakhirnya yang dikirim kepada Nyonya Abendanon. Isinya adalah rencana pemerintah menyelidiki akar kemiskinan masyarakat Jawa. Dalam tulisannya, Kartini menulis bahwa akar sesungguhnya kemiskinan orang Jawa terletak pada masalah pajak dari kebijakan yang dibuat pemerintah kolonial sendiri. Gagasan seperti ini pula yang menjadi landasan kritik kaum pergerakan anti-kolonial terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda saat itu. Usai wafatnya R.A. Kartini, usia Kartini bisa terbilang pendek. Tepat di usia 25 tahun, ia pun meninggal dunia setelah 4 hari kelahiran sang anak bernama Soe Salib. Usai Kartini wafat,
Mr. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Saat itu Abendanon menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Kumpulan surat-surat Kartini diterbitkan dalam buku Der Duisternis tut Lynch, Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku itu kemudian menjadi inspirasi banyak orang sekaligus menjadi amunisi bagi pergerakan wanita Indonesia. Kartini juga mendirikan sekolah perempuan bersama saudara-saudaranya, tapi hanya sekolah kecil. Ide Kartini soal sekolah perempuan itu kemudian diteruskan koleganya setelah dia meninggal. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Sekian penjelasan biografi tentang R.A. Kartini dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.